Kemarin di sidang perdana dihadiri oleh Sarwenda sendiri dan menyebut dirinya beretikat baik dan menyebut juga kalau anaknya saat ini di posisi yang baik dengan asuhan yang baik, dan dia berharap adanya perdamaian gitu bang. Kalau dari pihak Abang maupun Karubens? Ya, jadi pertama-tama saya harus klarifikasi ya mengenai masalah di sidang pertama kemarin itu atas ketidakhadiran saya dan juga ketidakhadiran klien saya Ruben Onsu ya. Bukan mengecilkan arti proses persidangan pertama yang kemarin dilakukan pada tanggal 15 Juli, tapi memang ini sesuai dengan hukum acaranya ya. Jadi hukum acaranya itu memang di sidang pertama itu masih hal-hal yang bersifat formil. Belum bicara tentang materi gugatan, belum bicara tentang bukti. Jadi mengenai masalah formil yang diperiksa adalah legal standing dari penggugat dulu, ya. Apakah penggugat sudah memiliki legal standing yang patut dan sah untuk mewakili kepentingan uh, kliennya dalam persidangan, dan tentunya juga memeriksa legal standing uh, para kuasa hukum tergugat, apakah mereka juga sudah memiliki legal standing yang patut untuk menjadi kuasa tergugat dalam persidangan apa belum, ya. Jadi kehadiran dari prinsipal di sidang pertama itu masih eh, belum diperlukan, ya. Dan oleh karena itu makanya Ruben tidak hadir selain karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi memang agenda persidangannya itu masih memeriksa legal standing dari masing-masing kuasa hukum. Jadi itu yang harus saya jelaskan, dan terkait mengenai masalah eh, kehadirannya S dalam persidangan itu sebagai wujud atas kepedulian ya terhadap anak-anaknya dan juga sebagai bukti bahwa anak-anak itu di tangan yang benar. Saya rasa S boleh menyampaikan pernyataan apapun, tapi kalau memang seperti apa yang dia katakan, anak-anak itu berada di tangan yang tepat dan dia itu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak, maka tidak akan pernah ada gugatan ini. Ya, karena kebutuhan anak-anak itu bukan hanya ada bersama dengan ibunya, ya, tapi juga kebutuhan anak-anak itu adalah mendapatkan cinta kasih sayang dan waktu serta didikan dari ayahnya, ya. Dan itu sudah jelas-jelas tertuang dalam, kembali lagi, Akta 39 ya, mengenai masalah 2-3 hari dalam seminggu itu, ya. Jadi kalau misalnya dia memikirkan kepentingan anaknya, bahwa anak juga membutuhkan pertemuan dan berkumpul dengan ayahnya dan itu dilaksanakan, maka tentu tidak akan ada gugatan ini. Jika dia melaksanakan tugasnya sebagai pemenang amanah asuh anak dengan baik, ya, menempatkan anak-anak di posisi yang aman, tidak perlu ada yang namanya dugaan eksploitasi, tidak perlu adanya lingkungan yang mempertontonkan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah kandung anak-anak itu di media-media sosial, maka tidak akan perlu ada gugatan hak asuh anak ini. Ya, jadi gugatan hak asuh anak ini bukanlah suatu wujud dari suatu upaya hanya untuk memuaskan egonya klien kami Ruben Onsu, tapi ini adalah wujud daripada perjuangan. Ya, sebenarnya perjuangan yang sudah lama ingin diambil oleh Ruben karena di ruang tertutup sudah berulang-ulang Ruben meminta apa yang menjadi haknya dia yang juga menjadi hak anaknya yang tidak pernah direalisasikan oleh S, ya. Dan kemudian akhirnya akibat ulah S sendiri, masalah ini menjadi perhatian publik dan masuk ke ranah publik, ya. Nah, setelah masuk ke ranah publik, banyak data-data elektronik, video yang mempertontonkan bagaimana anak-anak ini dikatakan di dalam lingkungan yang tidak aman, yang bisa mengganggu pertumbuhan mentalnya. Ya, dipekerjakan dalam live TikTok di malam hari
dan melihat eh, aksi-aksi yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak, yang membuat anak-anak ini bisa mengartikan sebuah hubungan itu menjadi keliru nantinya ketika melihat apa yang ada di dalam lingkungannya, dan banyak hal-hal lain yang tidak bisa kami sebutkan, tapi mungkin nanti juga kita akan buktikan dalam persidangan hak asuh anak ini. Nah, jadi akibat banyaknya hal-hal yang seperti itu, yang tadinya hanya menjadi perhatian Ruben Onsu saja dan disampaikan secara tertutup melalui kuasa hukumnya, tapi ketika ini menjadi perhatian masyarakat, masyarakat juga akhirnya mulai memfokuskan diri untuk mengamati, untuk melihat postingan lama, melihat video, melihat perilaku, dan akhirnya masyarakat juga mengambil kesimpulan bahwa anak-anak ini perlu diselamatkan karena tidak berada dalam lingkungan yang aman. Jadi artinya keputusan yang kita ambil ini bukan karena keputusan ego, bukan karena keputusan ingin memonopoli anak, ya, karena kalau memang itu ingin dilakukan dari pertama, tentu kami tidak akan serta merta secara sepakat menyerahkan hak asuh anak itu kepada ibunya seperti yang tertuang dalam Akta 39. Kami akan masukkan pada waktu mengajukan gugatan perceraian itu adalah materi untuk ditentukan hak asuh anak itu ada pada siapa, ya. Tapi karena perkembangan yang semakin meluas, ya, perilaku-perilaku yang masyarakat nilai itu bukanlah perilaku yang santun, yang tidak menghargai, bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang salah untuk bisa dipahami oleh anaknya. Akhirnya sesuatu yang tadinya hanya kami ketahui tentang hal-hal itu juga diketahui oleh masyarakat, desakan-desakan semakin banyak untuk segera mengambil sikap dan upaya hukum untuk mengamankan anak-anak ini dari lingkungan yang tidak aman. Kalau misalnya kemudian akhirnya kami lakukan upaya hukum itu semata-mata bukan karena desakan dari masyarakat, tapi karena memang ini sudah menjadi wacana kami sebelumnya, dan kami pikir tidak ada salahnya, ya, kalau memang ini harus direalisasikan. Karena kalau tidak direalisasikan, ini akan membuat masyarakat justru sebaliknya akan menilai Ruben ini hanya omong-omong, mengatakan peduli anak, sayang anak, tapi tidak melakukan upaya apapun yang dilihat real oleh masyarakat seperti gugatan hak asuh anak ini untuk memperjuangkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak aman. Ya, jadi kalau misalnya kemudian S mengatakan kehadirannya sebagai wujud sayang anak, apapun boleh dia sampaikan, tapi yang kami ingin sampaikan, jika apa yang dia lakukan itu adalah demi kepentingan anak-anak, maka tidak akan pernah ada gugatan hak asuh anak, maka tidak akan pernah ada masyarakat yang mengatakan anak-anak ini sudah tidak berada dalam lingkungan yang aman karena perilaku. Dan hal ini juga yang sudah pernah disampaikan oleh Ruben atas ketidaksepakatannya melibatkan anak-anak dalam hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan masalah persidangan kemarin. Kalau ajakan damai Bang, karena kan S juga menyebut ingin damai dan co-parenting ya Bang. Memperbaikilah sistem hak asuhnya tapi tetap di tangan S. Kalau misalnya ingin damai, ini juga menjadi suatu big question. Ingin damai. Pertanyaannya, siapa yang membuat masalah? Siapa yang membuat tidak terrealisasinya kesepakatan yang sudah dibuat dengan kesadaran dua orang dewasa yang dituangkan dalam akta notaris, yang kalimat per kalimatnya dibaca, bahkan didampingi oleh kuasa hukum sebelum ditandatangani, gitu loh. Jadi sebenarnya kan kita nggak perlu bilang saya mau damai, saya mau co-parenting, segala macam. Sebenarnya kita nggak usah artinya itu beretorika gitu loh. Karena pernyataan apapun yang kita sampaikan, ya, tetap tidak akan lebih baik dari suatu perbuatan yang nyata, ya. Kalau misalnya kemudian
tanpa kata-kata dia mulai mengatur jadwal untuk memberikan hak Ruben 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu, eh, saya kira itu lebih real, lebih lebih tulus daripada 1.000 kata yang disampaikan bahwa saya ingin berdamai, bahwa saya ingin co-parenting, ya, tapi tidak ada perbuatan yang real. Dari dulu kan saya sudah katakan, sebelum gugatan ini dimasukkan, karena lagi dalam proses, apakah akan dimasukkan, apakah akan tidak dimasukkan, ini tergantung daripada apa sikap yang akan dilakukan oleh S. Karena permintaan agar anak-anak ini diberikan waktu untuk berkumpul dengan Ruben itu kan sudah lama kami sampaikan, bahkan sebelum masalah menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Tapi kan itu tidak dilakukan. Sekarang setelah ada gugatan, dia mengatakan bahwa saya ingin berdamai, saya ingin co-parenting. Ini nggak dibutuhkan lagi. Artinya itu kita tidak butuh 1.000 kata, karena 1.000 kata itu tidak akan bisa mengalahkan satu perbuatan baik. Jadi artinya saya akan lebih menghargai, Ruben akan lebih menghargai tanpa berkata-kata, tapi anak-anak kemudian diserahkan untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya 2-3 hari dalam seminggu. Ketika itu dilakukan terus-menerus tanpa kata-kata, ini pasti akan lebih baik, ya, daripada 1.000 pernyataan tapi tidak satu pun ditepati. Ya, jadi menata kembali artinya apa yang perlu ditata? Karena nggak ada yang perlu ditata, semuanya sudah bagus. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembagian waktu sudah diatur dalam Akta 39. Yang bertanggung jawab untuk membiayai nafkah dan pemeliharaan anak-anak juga sudah diatur dalam Akta 39. Mekanismenya disampaikan terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama, baru akan muncul angka yang disepakati untuk dijadikan angka acuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulannya. Itu sudah diatur dalam Akta 39, tapi kedua-duanya tidak direalisasikan. Jadi artinya itu kalau misalnya kemudian kita mengatakan, saya mau berdamai, mau seperti ini, kan artinya kan ini kan nggak ada konflik. Konfliknya karena satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dan diatur bersama. Kalau misalnya kemudian yang dilaksanakan, kan nggak ada masalah. Kalau Ruben misalnya dilibatkan dalam suatu diskusi tentang apa yang baik bagi masa depan anak-anak ini, haknya sebagai seorang ayah tidak pernah dibatas-batasi, tidak pernah diawas-awasi, harusnya ini kan nggak akan jadi masalah. Jadi artinya bukan berdamainya yang di nomor satukan, tapi melakukan realisasi apa yang seharusnya dilakukan itu yang lebih lebih nyata dan lebih lebih akan penting daripada ucapan-ucapan.